Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Putri Ramadhani dari kelas 11 OTKP 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau yang bisa disingkat menjadi PANRB. Langsung aja, yang saya akan jelaskan di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 tentang ketentuan umum. Di bab 1 ini memuat pasal 1. Pasal 1 menjelaskan berbagai penjelasan-penjelasan tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan pedoman yang menjadi ukuran bahan baku ruang kantor, ruang penunjang, perlengkapan kantor, dan juga kendaraan dinas. Di pasal 1 bab 1 juga menjelaskan pengertian sarana, prasarana, ruang penunjang, ruang kantor, kendaraan kantor, ruang pusat, ruang layanan, pengadaan elektronik, ruang media, ruang telekomunikasi, ruang telekonferensi, LAN, dan juga kendaraan dinas. Langsung aja, selanjutnya ada bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang asas, maksud, tujuan, ruang lingkup. Di bab 2 mencangkup pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal 2 yaitu asas standar sarana dan prasarana kantor. Yang saya sebutkan di sini ada 3, yaitu tertib, keselamatan, dan juga manfaat. Lalu ada pasal 3. Pasal 3 menjelaskan tentang maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk kepastian ketentuan penggunaan ruang kantor, alat perlengkapan kantor, dan juga kendaraan dinas, dan keseragaman penggunaan ruang kantor, alat kantor, serta untuk kelancaran dan juga kemudahan proses kerja. Selanjutnya ada pasal 4. Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk menciptakan kenyamanan, keselamatan, mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan standar. Dan pasal 5 meliputi pengaturan tentang ukuran, bahan, jumlah, kapasitas, jenis, model atau tipe sarana dan prasarana yang ada di lingkungan PANRB. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana kantor. Bab 3 mencangkup pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan juga pasal 11. Pasal 6 merupakan asas standar sarana prasarana kantor seperti ruang kantor, ruang penunjang, perlengkapan ruang penunjang, dan juga kendaraan dinas. Lalu ada pasal 7. Pasal 7 ayat 1 sebagaimana yang disebutkan di pasal 6 tadi, yaitu ruang kantor. Ruang kantor meliputi ruang kerja, ruang rapat, dan juga ruang tamu. Lalu ada di pasal 7 ayat 2, ruang kerja yang dimaksud di pasal 7 ayat 1 tadi merupakan ruang kerja untuk menteri, kementerian, pejabat eselon 1 sampai 4, dan juga pejabat fungsional. Selanjutnya, ayat 3 pasal 7, standar ukuran pengaturan ruang kantor sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 tercantum di dalam lampiran 1 di peraturan menteri ini. Selanjutnya ada pasal 8. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan ruang penunjang seperti ruang arsip, ruang ibadah, ruang penyimpanan arsip, dan ruang-ruang penunjang lainnya. Pasal 8 ayat 2, standar perlengkapan ruang penunjang sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 tercantum pada lampiran 2 di peraturan menteri ini. Selanjutnya ada pasal 9. Pasal 9 ayat 1, untuk memperlancar proses kerja maka disediakan kendaraan dinas. Pasal 9 ayat 2, kendaraan dinas yang dimaksud pada pasal 9 ayat 1 ini kendaraan dinas untuk menteri, wakil menteri, lalu ada pejabat eselon 1 dan yang setara, pejabat eselon 2 dan yang setara, dan juga pejabat operasional. Pasal 9 ayat 3, kendaraan dinas disediakan
selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan-jabatan tersebut. Pasal 9 ayat 4, standar kendaraan dinas sebagaimana disebutkan di ayat 1 tercantum pada lampiran 3 di peraturan menteri ini. Lalu ada pasal 11 tentang pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang sudah tersedia. Lalu yang terakhir ada bab 4 tentang ketentuan penutup. Bab 4 ini mencangkup pasal 12. Pasal 12 yang bunyinya, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal di perundangannya. Agar semua orang tahu, memerintahkan perundangan ini dengan penempatannya pada berita di dalam negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan dan rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.